Melanjutkan episode minggu lalu, di mana saya menyebutkan ada 3 jenis asuransi. Asuransi sosial, di mana penyelenggara dan negara. Kemudian ada 2 jenis asuransi lagi. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Yang kedua adalah asuransi kerugian atau yang biasa disebut dengan general insurance. Nah, kedua jenis asuransi ini biasanya diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, di mana negara menjaga usaha perasuransian dapat berjalan dengan baik, makanya diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana diketahui, di undang-undang tersebut secara jelas disebutkan siapa saja pelaku usaha perasuransian. Yang pertama adalah perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi inilah yang menerbitkan polis, mendesain risiko-risiko dalam bentuk polis asuransi, kemudian polis-polis itu didesain sedemikian rupa sesuai dengan risiko yang ada atau yang akan dibeli oleh masyarakat. Di samping itu ada juga reasuransi, di mana perusahaan reasuransi ini menerima limpahan risiko dari perusahaan asuransi. Kenapa diperlukan reasuransi? Dikarenakan perusahaan asuransi tentunya tidak mau menerima risiko secara penuh, oleh karena itu perlu diberikan ke perusahaan reasuransi. Yang ketiga adalah pialang asuransi atau biasa disebut dengan broker asuransi. Broker asuransi ini mewakili kepentingan pihak tertanggung dalam memilihkan suatu resiko. Kemudian resiko itu diberikan ke perusahaan asuransi. Itulah salah satu tugas daripada broker asuransi. Di samping itu, pialang asuransi ini itu juga mendampingi pada saat pihak tertanggung mengalami klaim. Jadi dalam pengajuan klaim bisa saja pihak tertanggung mengajukan klaim tersebut kepada pialang asuransi, kemudian pialang asuransi meneruskan kepada perusahaan asuransi. Di samping itu juga ada reinsurance broker. Reinsurance broker ini adalah jasa kebentaraan antara kepentingan perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi. Kemudian ada juga yang disebut penilai kerugian atau loss adjuster. Loss adjuster itu sesuai dengan profesi saya sebagaimana yang sudah saya sebutkan minggu yang lalu. Ada juga yang disebut dengan agen asuransi. Agen asuransi sesuai dengan yang diatur di peraturan otoritas jasa keuangan. Agen ini bekerja on behalf perusahaan asuransi. Agen-agen ini biasanya punya hubungan yang dekat dengan pihak tertanggung. Di samping itu ada juga aktuaris, di mana aktuaris ini umumnya mereka ini bekerja di perusahaan asuransi jiwa, di mana mereka lah mendesain polis-polis asuransi jiwa. Kalau di pihak perusahaan asuransi, mereka itu disebut dengan underwriters. Underwriters lah mendesain polis-polis dengan berbagai macam resiko tadi. Nah, demikianlah kira-kira gambaran singkat yang diatur usaha perasuransian di Undang-Undang Nomor 40 2014. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, aktivitas perusahaan perasuransian itu diatur di bawah otoritas jasa keuangan, di mana otoritas jasa keuangan ini melakukan pengawasan secara baik terhadap perusahaan perasuransian, termasuk juga di situ menerima komplain dari masyarakat jika ada hal-hal yang terkait komplain ketidakpuasan daripada masyarakat untuk membeli polis pada saat klaimnya bermasalah. Masyarakat bisa mengadukan langsung kepada otoritas jasa keuangan. Nah, dalam pelaksanaannya sebagai otoritas jasa keuangan mengeluarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 69 dan nomor 70, itulah yang mengatur usaha perasuransian. Demikian perkenalan terkait dengan usaha perasuransian sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 40 2014. Terima kasih.